pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Shopee Liga 1 2020, 4 klub belum serahkan rencana lokasi venue. Sebanyak 4 klub Shopee Liga 1 2020 belum juga menyerahkan rencana lokasi venue. PT Liga Indonesia Baru masih memberikan kesempatan sampai pekan depan. 4 klub itu adalah Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, Barito Putra, dan Persipura Jayapura. Padahal deadline penyerahan rencana venue yang diberikan PT LIB hanya sampai 15 Juli. Hal ini pun menjadi kendala PT LIB terkait rencana melanjutkan kompetisi. Sebelumnya, nasib kelanjutan kompetisi akhirnya mendapat restu dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Tersingkir dari Timnas Indonesia, begini respon Andri Tani. Kiper Persija Jakarta Andri Tani Ardiasa tidak masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia. Karenanya, Andri Tani pun angkat bicara terkait hal tersebut. Tak adanya nama Andri Tani pun jadi sorotan karena ia selalu menjadi langganan skuad Garuda beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, pemain asal Jakarta itu enggan memusingkannya. Kapten Persija itu justru memanfaatkan situasi yang ada sebagai introspeksi dan evaluasi diri sendiri. Andri Tani menilai wajar ada pergantian susunan pemain di timnas. Semua pemain berhak membuktikan diri sesuai dengan pilihan pelatih. Sebagai pengganti Andri Tani, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memanggil 4 kiper. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Rifki Moko Dompit, Muhammad Riyandi, dan Miswar Saputra. Dipuji habis keputusan Sinteyong bawa banyak pemain muda di timnas senior. Mantan kapten timnas Indonesia di Piala Asia 2004 Agung Setiabudi memuji habis keputusan Sinteyong yang banyak memanggil pemain muda di timnas senior. Sebanyak 29 pemain dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Stadion Madia Senayan Jakarta mulai besok. Dari jumlah itu, 10 pemain diantaranya berusia di bawah 23 tahun. Jika diperinci, 10 pemain itu adalah Muhammad Riyandi, Asnawi Mangkualam, Koko Ari Araya, Rahmat Irianto, Andi Setio Nugroho, lalu Egy Maulana Fikri, Ikadek Agung Widiana, Muhammad Rafli, Osvaldo Hai, dan Jakob Sayuri. Sementara Bomber Bali United, Ilyas Pasoyevic, jadi pemain tertua yakni 32 tahun, dan jika di rata-rata, skuad timnas Indonesia muda yakni 24,6 tahun. Perdana dipanggil Sinteyong, begini respon Super Bayangkara FC. Striker Bayangkara FC Dendi Sulistiawan mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ini kali pertama Dendi dipercaya kembali ke skuad Garuda saat ditangani Sinteyong. Mendapat kesempatan tersebut, Dendi berjanji akan berjuang keras dan memberikan penampilan terbaik di latihan. Pemain yang dikenal sebagai Super Sub, Bayangkara itu bertekad masuk skuad untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Sejatinya, ini bukan kali pertama Dendi mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Saat era Luis Milla, ia pernah dipanggil namun kalah saing dengan pemain lainnya. Timnas senior dipersiapkan untuk berpartisipasi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2020 yang juga kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan menghadapi Vietnam, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Selain Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC juga mengirim 1 pemain lain, yakni Adam Alis. Sedangkan untuk Timnas Indonesia U19, The Guardian menyumbang 4 nama, yaitu Miftahul Hussein, Hamzah Medari Lestaluhu, Liba Valentino Imwahyusi, dan Serdi Epi Vanoboki. Timnas senior dan U19 latihan bersama secara tertutup. Timnas Indonesia, baik senior maupun U19 akan mulai menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Semua pemain yang dipanggil akan digabung dan latihan secara tertutup tanpa awak media dan penonton umum. Menurut keterangan PSSI, latihan akan berlangsung selama 2 hari ke depan dan dipimpin langsung oleh Sinteyong.
Kedua tim, baik senior dan U19, digabung dengan alasan fokus recovery terlebih dahulu pasca libur panjang akibat pandemi. Nantinya, Sinteyong dan pemain memberikan informasi lewat press conference secara virtual pada setiap akhir pekan. Keputusan Sinteyong memanggil wajah-wajah baru dalam TC Timnas Indonesia dianggap tepat. Pemusatan latihan Timnas Indonesia dimulai kembali setelah cukup lama vakum akibat wabah virus corona. Pelatih kepala Sinteyong dijadwalkan memimpin latihan perdana Timnas Indonesia senior maupun U19 di Jakarta hari ini. Ini merupakan latihan perdana setelah berbulan-bulan hanya mengandalkan program secara virtual. Menariknya, ada sejumlah pemain baru menghiasi daftar skuad yang dipanggil sang pelatih, meski wajah lama masih mendominasi. Keputusan yang dilakukan Sinteyong dinilai cukup positif. Dia dinilai bisa memanfaatkan momentum kiprah Indonesia yang secara peluang sudah tipis di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Sehingga lebih tepat dapat memaksimalkan persiapan di ajang lain, termasuk Piala AFF 2020. Pengamat Timnas Indonesia asal Solo, Aris Budi Sulistyo, memberikan komentar perihal keputusan Sinteyong memanggil sejumlah pemain baru di pemusatan latihan. Ia memuji keberanian Sinteyong yang memberikan kesempatan emas ini. Banyak ex-pemainnya tak dilirik Sinteyong, Luis Milla buka suara. Luis Milla buka suara mendengar kabar soal banyak mantan pemain andalannya di Timnas Indonesia tidak dipanggil oleh Sinteyong. Dilansir dari kanal YouTube Garuda Nusantara, Luis Milla yang diwawancarai oleh ex-penerjemah Timnas Indonesia, Bayu Eka Sari alias Bang Bes, tidak kaget mengenai hal itu. Luis Milla menganggap kalau setiap pelatih memiliki wewenang karena punya ide atau konsep yang berbeda, termasuk juru taktik asal Korea Selatan, Sinteyong. Ya, mungkin pelatih Sinteyong, dia memilih pemain yang berbeda dengan pemain yang biasa saya panggil dulu. Mungkin pelatih itu punya ide lain, kata Luis Milla. Sebagai seorang pelatih, saya punya suatu ide. Tetapi ketika pemain yang ada tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, mungkin saya akan mengembangkan konsep yang berbeda, ucapnya menambahkan. Luis Milla bicara peluang Timnas Indonesia pada Piala Dunia U20. Luis Milla buka suara terkait kans Timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20 tahun depan. Ia yakin Garuda Muda bisa meraih hasil positif. Berstatus tuan rumah, ini menjadi peluang bagus buat anak asuh Sinteyong, guna setidaknya menambah pengalaman menghadapi tim-tim terbaik. Dalam sebuah wawancara di YouTube Garuda Nusantara, Luis Milla optimis Timnas Indonesia akan meraih hasil membanggakan. Kerja PSSI dan manajemen tim dinilainya sudah berjalan dengan baik. Saya sangat positif dengan peluang Indonesia pada Piala Dunia U20, ucap Luis Milla. PSSI dan tim sudah bekerja dengan baik. Saya harap Timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan terbaik pada ajang ini, sambungnya. Timnas Indonesia U16 pesta gol dalam laga uji coba, Bima Sakti apresiasi permainan timnya. Timnas Indonesia U16 meraih kemenangan telak 5-0 pada laga uji coba melawan tim Asosiasi Kabupaten Bekasi U18 di Stadion Patriot Candrabaga, Jumat 24 Juli 2020. Sang pelatih Bima Sakti puas dengan penampilan para pemain yang disebutnya sesuai keinginannya. Timnas Indonesia U16 masih mengagendakan 2 laga uji coba lagi yang akan dilakoni pada pemusatan latihan di Bekasi. Rencananya, Timnas U16 menghadapi SSB Bina Taruna. Pelatih Bima Sakti berharap 2 laga uji coba yang tersisa menyajikan pertandingan yang baik. Dia ingin para pemain mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang berharga. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.